Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Lembu Tambun di Jurnal Lembu, malam-malam siaran. Dan kali ini siaran podcast gue hari ini gue persembahin untuk sahabat baik gue, Mas Anton, yang gue ikut berbelasungkawa karena sang istri eh, meninggal dan juga harus menanggung beban dengan gue bisa ngerasain sebagai seorang ayah yang harus uh, bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan. Maka kemarin tuh si abang sahabat gue ini datang ke kantor dan gue berinisiatif untuk mengajarkan ilmu baru, ya. Jadi gue tahu rasanya bagaimana berjuang sebagai seorang ayah. Jadi kita juga dalam hidup berkeluarga juga harus mempersiapkan banyak hal. Ketika kita mau membangun sebuah keluarga, harus ada persiapan dana pensiun, harus persiapan juga dana buat anak-anak ya gitu. Tapi kalau cuma nabung doang ya, kalau kita cuma nabung di bank doang, nggak apa namanya, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Ya nggak cukup gitu kalau kita ketika bekerja terus kemudian nabung doang itu nggak cukup, tapi kita harus investasi. Nah masalahnya nggak banyak orang tahu investasi yang tepat, kadang-kadang kena jebak. Nah sahabat gue ini gue ajarin dan pas kita lagi ngobrol, bro mau nggak nih gue ajarin ini bagus gitu. Dan ini lebih lebih oke daripada deposito karena kan di atas deposito itu reksadana pasar uang ya kan. Nah, sebenarnya duit itu udah klasifikasinya udah diinvestasikan kalau masuk reksadana pasar uang. Dan eh, apalagi gue seneng banget pas lagi kita lagi ngobrol gitu ternyata dia eh, sangat apa ya antusias banget. Wah cerita gue iya karena gue cinta nabung. Wah nah gitu ya. Ini yang gue senang. Jadi gue akan perkenalin uh, itu latar belakangnya kenapa gue akan perkenalin alat yang terbaru ini yang sangat sebenarnya karena gue udah ngerasain selama 2 tahun ini gue juga mata gue jadi terbuka dan gue baru tahu nih, makanya gue hanya ngajarin apa yang gue tahu, apa yang memang bermanfaat dan manfaat ini harus dibagikan ke orang lain. Nah gitu. Ada namanya iPod Pay. Sebenarnya ini dari perusahaan namanya Indo Premier yang udah lebih dulu mengeluarkan namanya iPod Go untuk percampuran antara untuk reksadana dengan saham. Jadi transaksi langsung di situ. Nah, iPod Pay ini lebih untuk pengembangannya sih, untuk transfer duit dan segala macamnya. Sebenarnya satu akun juga, iPod Pay, iPod Go, iPod Fun, terus kemudian iPodku itu satu akun semuanya. Tapi melalui kalau misalnya apa yang bikin untung, nah daftarnya registrasinya lewat online melalui iPod Pay. Nah sebenarnya ini perusahaannya, gue waktu di kantor bersama Bang Anton ini gue tunjukin perusahaannya, kredibilitasnya, ada semuanya datanya dan tinggal kalau teman-teman mau tahu silakan apa lihat di bawah ada linknya untuk kredibilitas untuk perusahaan ini iPod Pay. Nah iPod Pay ini gue lanjut ya, iPod Pay ini bisa ketik di www.ipodpay.com atau lewat dari Google. Di situ ketik www.ipodpay.com, nanti keluar ada tulisan iPod Pay tabungan simpanan online bunga tinggi. Nah keuntungannya apa? Karena gue mau ngajarin ini, iPod Pay itu adalah sebenarnya dari punyanya apa di sini ada about-nya ya, ada penjelasannya. iPod Pay platform keuangan yang memfasilitasi kegiatan pembayaran pihak ketiga yang menghubungkan transaksi business to customer sampai dengan business to business dengan mengintegrasikan poin-poin. Namun yang dari pengalaman gue di sini, walaupun di sini ditulis dengan visi menyediakan solusi keuangan secara transparan, return lebih tinggi, rekening dana terpisah, bank level security, end-to-end solution payment, more payment option, simple and user friendly, no transaction fees, dan
payment status alert. Tapi dari pengalaman gue, pertama yang gue rasain dengan menggunakan iPodPay ini, yang sebenarnya ini sekuritas yang menyediakan, yang menjadi pintu masuk untuk kita masuk ke reksadana pasar uang yang udah terpilih sama mereka. Maka yang gue rasain satu, returnnya lebih tinggi. Berasa sih, gue nggak udah return lebih tinggi dan dia punya diversifikasi lebih banyak, ya gitu. Rekeningnya dan dana terpisah. Nah, jadi dana terpisah, jadi dia punya RDN-nya sendiri, punya rekeningnya di bank tertentu. Jadi tidak di sekuritasnya, tidak ada manipulasi. Jadi kalau e-wallet konvensional itu lebih kadang-kadang misalnya kita masukin nggak bisa dikeluarin. Nah ini e-walletnya ini, dompet digitalnya ini lebih pada memutar uang gitu. Nah, perputaran uang. Dan juga gue ngerasain banget ada sistem keamanan yang luar biasa. Terus kemudian yang paling berasa banget kalau misalnya gue mau bayar kartu kredit bisa langsung lewat iPodPay. Jadi dana gue yang masuk. Dana gue begitu masuk, kalau memang nggak kepake langsung dimasukin ke reksadana pilihan. Dan itu kita bisa lihat. Dan itu bunganya juga kita bisa lihat. Kontrol tiap hari juga kita bisa lihat. Dan pada saat yang bersamaan, ketika kita harus bayar kartu kredit, monggo silakan bisa juga. Transfer antar bank bisa juga, ya. Dan itu nggak ada biaya apapun gitu. Jadi nggak ada biaya transfernya. Nah, kita lihat ada benefitnya. Kalau di website ini, di artikel ini ada dikatakan ada benefit pertama, benefit kedua, benefit ketiga. Benefit yang gue suka dari pengalaman gue selama 2,5 tahun ini pakai, sebenarnya sorry, dari 2017 gue pakai sampai 2020 ya. Jadi benefitnya itu return up to 10 ya, walaupun sebenarnya yang paling penting itu lebih tinggi daripada deposito ya gitu. Jadi benar, return up to 10 menuju 10% ya. Tapi emang dari pengalaman belum ada yang bisa langsung menjadi 10%, tapi up to lebih tinggi daripada deposito. Kedua, benefit kedua, kita bisa belanja di e-commerce ya. Tapi karena fungsinya gue lebih suka untuk ternyata di sini bisa top up e-wallet juga untuk GoPay segala macam. Gue belum pernah coba. Transfer dana iya. Kalau transfer dana iya. Dan ini manfaatnya enak banget. Jadi nggak ada biaya apapun kalau kita mau transfer ke tempat lain. Terus kemudian yang paling berasa adalah gratis biaya transfer. Itu yang bikin gue suka, karena transfer biayanya nggak ada. Apalagi misalnya kalau gue masukin ke situ pakai rekeningnya BCA, terus kemudian dari BCA itu ke transfer ke tempat lain nggak ada biaya. Dan yang paling berasa sebenarnya bunganya itu lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Dan makanya gue lebih tertarik sekarang kalau misalnya gue gajian, gue akan lebih suka untuk langsung naruh di iPodPay ini. Begitu gajian, orang gajian kan sekitar tanggal 27 sampai tanggal 5 ya gitu. Dan gajian langsung masuk situ, karena kan ke situ duit akan langsung diputer gitu. Ya, jadi lebih aman. Terus kemudian kalau misalnya investasi pembayaran jadi dilakukan satu platform, jadi bisa langsung mudah ya. Dan yang paling keren adalah kalau misalnya ketika ada fitur yang kita bisa melakukan untuk bikin kalender pribadi, jadi kita bisa buat kalender pribadi gitu. Oke, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam ulasan tentang iPodPay berikutnya. Terima kasih. Salam dari gue, Lembu Tambun.